Forensic tests have now confirmed all the body parts came from the same victim. Also learned Magnotta used to live in this apartment in Point St. Charles. It's less than a kilometer from the store where Lynn worked. The 29-year-old suspect we're looking for is Roca Luca Magnotta. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update video-video terbaru di channel aku. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang berawal dari tindakan kriminal terhadap 2 ekor kucing dan berlanjut kepada kasus pembunuhan teman kencan si pelaku. Oke, kita langsung aja ke kronologinya. Pada tahun 2010, tepatnya sebelum Natal, sebuah video beredar di internet. Video tersebut berjudul One Boy, Two Kittens. Satu pria, 2 anak kucing. Video ini diambil dengan angle kamera yang mengarah ke kasur yang bergambar singa. Di sana ada 2 ekor anak kucing. Kedua anak kucing ini nampak sangat menggemaskan dan sang kameramen pun maju ke depan untuk mendekati anak kucing, kemudian mengulurkan tangannya dan mengelus dengan lembut anak kucing itu. Anak kucing tersebut terlihat baik-baik saja. Kemudian video tersebut di-cut dan sang kameramen mengambil angle yang berbeda. Nah, di angle yang ini, angle-nya memperlihatkan seseorang dengan body seorang laki-laki dan wajahnya kelihatan. Nampak dia sedang merokok. Kemudian dia mengambil 2 anak kucing tersebut. Kemudian seseorang tersebut memasukkan kedua anak kucing itu satu persatu ke dalam sebuah kantong plastik yang kalau dilihat kantongnya seperti kantong laundry. Kemudian dia menutup kantong tersebut dan memvakumnya. Di sini aku tidak menampilkan video di saat kucing-kucing tersebut divakum, tapi pada akhirnya kedua kucing itu mati karena kehabisan nafas. Video tersebut tersebar dengan sangat cepat ke internet sampai dinotis oleh para pencinta binatang. Mereka pun membuat sebuah komunitas untuk menangkap si pelaku. Awalnya komunitas ini hanya beranggotakan 4.000 orang, termasuk si pelaku dengan akun fake-nya. Kemudian Rescuing, sebuah komunitas pencinta binatang, mengadakan sayembara akan memberikan 5.000 US dollar kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi pribadi yang mengarah kepada pelaku vacuum kitten killer. Joe Fan, salah satu anggota dari komunitas ini, mengutarakan pendapatnya. Begitu seseorang melakukan tindakan kejahatan terhadap binatang, disitulah semuanya dimulai, yang artinya disitulah sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Pada 29 Mei 2012, seorang pria yang bernama Jun Lin atau juga yang dikenal dengan Justin Lin dikabarkan menghilang dan dilaporkan ke kepolisian oleh teman-temannya. Jun Lin ini lahir pada 30 Desember 1978. Lin adalah mahasiswa internasional dari Wuhan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Concordia di Montreal, Quebec, Kanada. Lin telah belajar di Montreal sejak Juli 2011. Sebelum dia masuk Thayer College, sebuah program ilmu bahasa, dia bekerja sebagai tenaga paruh waktu di sebuah tersebar di Point St. Charles. Kemudian dia pindah ke apartemen di area Griffintown bersama temannya pada 1 Mei 2012. Sebelum dilaporkan menghilang pada 29 Mei, di tanggal 27-nya, 3 orang teman Lin mendatangi tempat tinggal dia untuk memastikan apa yang terjadi dengan Lin. Tapi di saat itu, Lin tidak ada di sana. Lin terlihat terakhir kalinya pada tanggal 24 Mei 2012. Pada malamnya itu, sekitar pukul 9, itu Lin masih mengirim teks dan menelpon temannya. Jadi masih ada lah kabar dari Lin. Nah, sampai besoknya itu nggak ada kabar dari Lin, dan pada malam harinya harusnya Lin itu bekerja shift malam, tapi Lin juga nggak datang. Nah, di sana bosnya ini udah mulai curiga Lin sebenarnya kemana. Sehari setelah Lin terakhir kalinya dilihat pada tanggal 25 Mei 2012, sebuah video yang berjudul One Lunatic
One I Speak diunggah melalui bestgore.com yang berdurasi 11 menit. Video tersebut menggambarkan seorang laki-laki tidak berbusana yang diikat di ranjang. Kemudian ada orang yang menikamnya berkali-kali dengan menggunakan benda tumpul dan pisau. Setelah tindakan mengerikan tersebut, sang pelaku melakukan tindakan asusila kepada korban. Kemudian pelaku di video tersebut memotong tubuh korban dengan menggunakan pisau dan garpu dan memberinya kepada anjing untuk dimakan. Video ini diiringi dengan backsound dari lagu New Order 1987 yang berjudul True Fate. Dan di bagian belakang dinding ada sebuah poster film Casablanca 1942. Pihak berwenang Kanada yang memiliki versi video yang lebih baik dan lebih panjang durasinya menduga kalau tindakan ini juga diikuti dengan tindakan kanibalisme. Tapi itu kan di saat pihak penyidik udah percaya dengan video tersebut. Padahal sebelumnya di tanggal 26 ada seorang pengacara yang melaporkan video tersebut kepada pihak penyidik dan sheriff setempat, tapi mereka malah mengabaikan. Pada pukul 11 di tanggal 29 Mei 2012, sebuah paket yang berisi kaki kiri dikirim ke markas National Conservative Party of Canada. Paket tersebut berlumuran darah, berbau busuk, dan ada simbol hati. Selanjutnya, sebuah koper ditemukan oleh seorang petugas kebersihan dengan kondisi yang tidak baik-baik aja. Terlihat dari kejauhan, dari koper itu ada tetesan darah dan juga kopernya itu berbau busuk. Koper itu ditinggalkan begitu saja di tumpukan sampah di gang belakang apartemen di wilayah Snowdon, Montreal. Petugas kebersihan itu sebenarnya sudah melihat koper itu sejak 25 Mei 2012. Nah, tapi karena hari itu saking banyaknya sampah, ya udah itu didiamin aja sama dia. Akhirnya ketemulah di tanggal 29 itu. Dan dia langsung melaporkan penemuannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun datang dan segera melakukan investigasi. Kemudian polisi menemukan ada potongan tubuh manusia di dalam koper. Selain itu, juga ada semacam kantong yang berisi barang-barang pribadi seperti kaos berwarna kuning, ada juga sepatu di sana, ada botol minuman, dan di kantong lainnya ada seekor anjing yang berwarna hitam dalam kondisi yang sudah mati. Dan yang paling penting dari semua penemuan itu ada sebuah kertas yang merupakan invoice dari sebuah apotek yang mencantumkan sebuah nama Luca Rocca Magnotta beserta alamat tempat tinggalnya. Pada pukul 11.33, polisi menggeledah apartemennya Magnotta di Decari Boulevard dan ditemukan darah di berbagai tempat seperti di kasur, di meja, di lemari es, dan juga di kolam bak mandi. Polisi juga menemukan benda tajam dan benda tumpul yakni berupa pisau dan juga ada obeng yang sudah dimodifikasi seperti penghancur es di belakang gang apartemen. Di saat itu polisi mulai mencurigai kalau si Luca Rocca Magnotta ini sudah menjadi korban pembunuhan. Tapi setelah dicek CCTV, ternyata ada seorang membawa beberapa kantong bolak-balik di antara jam 2 dan jam 4 dalam jumlah yang cukup banyak. Sosok yang ada di CCTV apartemen ini mirip banget dengan sosok yang ada di CCTV pos yang waktu paket dikirim ke berkas National Conservative Party of Canada. Kemudian pada 30 Mei 2012 dipastikan bagian-bagian tubuh itu merupakan orang yang sama. Kemudian teridentifikasi kalau itu merupakan Jun Lin. Dan tersangkanya pun langsung teridentifikasi kalau itu Magnotta ya, karena ada dua, kalau nggak dia korban ya dia pelaku. Pada tanggal 5 Juni 2012 sebuah paket yang berisi kaki kanan dikirim ke St. George's School dan paket lainnya yang berisi tangan kanan dikirim ke Falls Creek Elementary School, Vancouver, British Columbia, dan dikonfirmasi kedua paket itu merupakan paket yang dikirim dari Montreal. Pada tanggal 13 Juni 2012 anggota badan dan batang tubuh dicocokkan dengan Lin dengan menggunakan DNA keluarga. Pada 1 Juli 2012 kepalanya ditemukan di tepi danau kecil Taman Angrignon di Montreal setelah polisi menerima informasi dari seorang anonim.
Jadi, siapakah Luca Rocca Magnotta dan bagaimanakah kehidupan dia sebelum kasus ini? Luca Rocca Magnotta lahir dengan nama Eric Clinton Craig Newman. Lahir pada 24 Juli 1982 di Scarborough, Ontario. Putra dari Anne Yorkin dan Donald Newman. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan menurut dia, ibunya ini terobsesi dengan kebersihan. Sehingga ibunya ini akan secara rutin untuk ngajak anaknya tuh bersih-bersih kayak mandi lah gitu, sampai anaknya nggak boleh main keluar. Pada satu titik pernah juga ibunya Magnotta ini menempatkan kelinci peliharaan anaknya di luar sampai mati kedinginan. Ayah Magnotta didiagnosis memiliki penyakit skizofrenia atau sebuah penyakit mental. Kemudian dia menceraikan ibunya Magnotta dan Magnotta disuruh ikut neneknya yang bernama Phyllis. Phyllis dikenal sangat brutal dan juga mendominasi bahkan mengintimidasi Magnotta. Magnotta tidak hanya diintimidasi oleh Phyllis neneknya, tapi juga diintimidasi oleh kedua saudara laki-lakinya. Karena si Magnotta ini memiliki kecenderungan agak-agak banci gitulah. Mantan guru dan teman-teman sekolahnya Magnotta mengingat Magnotta ini sebagai seseorang yang sangat sibuk dengan urusan penampilan. Pada tahun 2003 di usia 21 tahun Magnotta ini tampil di film porno sebagai seorang gay yang menggambarkan kalau dia ini cowok straight yang jadi gay. Magnotta mengaku kalau dia ini senang melakukan pekerjaannya karena dia bisa bertemu dengan orang-orang baru. Pada tahun 2004, Magnotta juga pernah dilaporkan melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang wanita. Dan di tahun 2004 juga dia dilaporkan sebagai seorang penipu dan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membayar hutang kartu kredit sebesar 10.000 US dollar. Pada 12 Agustus 2006, Magnotta mengganti nama dia yang dari kecil bernama Eric Clinton menjadi Luca Rocca Magnotta. Semenjak mengganti namanya menjadi Magnotta, dia pun mengganti penampilannya dan melakukan beberapa operasi plastik. Dan di tahun 2007, Magnotta mengaku kalau dia ini memiliki sebuah hubungan dengan seorang pembunuh yang bernama Karla Homolka. Kepolisian melaporkan bahwa Magnotta memiliki 70 halaman Facebook dan ada 20 situs web. Magnotta mengatakan bahwa akun-akun inilah yang menyebabkan orang banyak mendiskusikan dia di internet. Jadi, apakah sebenarnya motif dari pembunuhan yang Luca lakukan dan penyiksaan terhadap kucing-kucing yang tidak bersalah itu? Pertamanya itu ada satu video One Boy Two Kitten. Kemudian dia juga memposting video-video lain, misalnya kucing versus kobra, misalnya kucing yang digantung di sapu. Kalau menurut aku, karena di video pertama itu kan si Magnotta ini mendapatkan attention dari orang-orang, nah jadinya dia bikin terus. Nah apalagi dia pas ngelihat orang-orang ini kesal sama tingkah dia, nah dia jadi bikin lagi dan bilang nanti aku bakal mengganti subjeknya. Nah makanya dia juga melakukan tindakan kepada teman kencannya Jun Lee. Selain itu mungkin juga karena background dari kehidupannya Magnotta ini saat dia masih kecil itu bisa dikatakan kurang baik. Nah sehingga membentuklah pribadi si Magnotta yang kurang baik. Belum lagi melihat si Magnotta ini juga termasuk orang yang narsis yang mengutamakan penampilan dibandingkan kecerdasan. Nah ini memungkinkan banget kalau dia ini memang tujuannya mencari popularitas di internet. Apalagi si Magnotta ini pernah beberapa kali mengikuti audisi TV. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegilaan dan kesadisan yang diciptakan oleh Magnotta ini bisa dikatakan memang dianya nggak normal dan dianya pengen punya popularitas dengan cara yang begini. Dan untuk kasusnya yang dilakukan terhadap Jun Lin ini, si Magnotta dihukum seumur hidup dengan tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan sama sekali. Oke guys, itu cerita kita hari ini tentang kekerasan yang dilakukan berawal dari video One Boy Two Kitten. Nah benar banget, kekerasan yang berawal dari hal kecil itu bisa banget jadi hal besar. Nah kira-kira itulah yang terjadi sama Luca, karena dia ngerasa wah kayak gini aja orang pada ini sama aku, nah makanya aku kayak gini aja gitu. Mungkin ya kayak gitu, dan jangan dicontoh. Oke guys, itu aja video kita hari ini. Aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah serta follow aku di sosial media yang lainnya. Oke guys, see you to another video.